Sliding, I'm right through the back like, ay. Watch that on the beat, bro. Sliding, I'm right through the back like, ay. Watch that on the beat, bro. Sliding, I'm right through the back like, ay. Watch that on the beat, bro. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pengertian, mari terlebih dahulu kita ketahui sejarah singkat dari Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dinamai dari Pythagoras, matematikawan Yunani yang hidup sekitar 570 sampai 495 sebelum Masehi. Namun, bukti sejarah menunjukkan bahwa konsep hubungan sisi segitiga siku-siku sudah dikenal lebih awal oleh bangsa Babilonia. Sekitar 1800 sebelum Masehi yang tercatat dalam tablet tanah liat kuno seperti Plimpton 322. Selain itu, peradaban Mesir kuno, India kuno juga menggunakan prinsip yang serupa dalam perhitungan dan pembangunan. Pythagoras atau pengikutnya diyakini sebagai pihak yang pertama kali memberi pembuktian matematis secara sistematis terhadap teorema tersebut. Pernah nggak sih kalian melihat segitiga yang sudutnya tepat membentuk huruf L? Itulah yang disebut segitiga siku-siku. Segitiga ini mempunyai 3 sisi, 2 sisi saling tegak lurus dan 1 sisi miring. Tanpa kita sadari, segitiga siku-siku sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti tangga yang bersandar ke dinding ataupun jarak terpendek saat kita ingin menyelang sebuah lapangan. Nah, semisal kita tahu panjang 2 sisi segitiga itu, apa kita bisa tahu panjang sisi satunya? Nah, disinilah teorema Pythagoras berperan. Secara matematis, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C adalah di sisi miring, sedangkan A dan B di sisi siku-siku. Nah teman-teman, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu perhatikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi alasnya itu adalah 3 satuan dan sisi tegaknya yaitu 4 satuan. Untuk menentukan sisi miring dan segitiga siku-siku tersebut, maka kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Caranya, kuadratkan kedua sisi siku-siku, lalu jumlahkan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, yaitu 25. Karena panjang sisi miring adalah akar dari 25, maka panjang sisi satuannya adalah 5 satuan. Nah teman-teman, di sini kita akan masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu diketahui tinggi gedung adalah 15 meter dan panjang tangga adalah 17 meter. Ditanya, berapakah jarak ke kaki tangga tersebut? Mari kita bahas jawaban dari soal tersebut. Karena yang ditanya adalah alas ataupun A, maka kita menggunakan rumus yaitu C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu 289 dikurang 225 sama dengan A kuadrat. Maka 64 sama dengan A kuadrat. Karena akar dari 64 adalah 8, maka dari itu, jarak kaki tangga ke gedung tersebut adalah 8 meter. Nah teman-teman, di sini ada contoh soal ketiga. Diketahui sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 8 km, lalu berbelok ke arah timur sejauh 15 km. Ditanya, berapa jarak terpendek kapal sekarang dari posisi semula? Baik teman-teman, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, supaya lebih mudah, kita misalkan dulu jarak ke utara sebagai A, jarak ke timur sebagai B, dan jarak terpendek dari titik awal ke posisi kapal sekarang kita misalkan sebagai C. Berarti bisa kita tulis A sama dengan 8 km, B sama dengan 15 km, C sama dengan sebagai yang ditanyakan. Karena bentuknya segitiga siku-siku, kita bisa pakai rumus teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat. C kuadrat sama dengan 64 plus 225. Sehingga hasilnya menjadi C kuadrat sama dengan 289. Lalu kita akarkan menjadi C sama dengan akar 289. Sehingga hasilnya menjadi 17. Jadi jarak terpendek kapal dari posisi semula adalah 17 km.
Nah, teman-teman, ada pun beberapa kegunaan teorema Pitagoras di bidang matematika, yaitu yang pertama, untuk menentukan jenis segitiga, yang kedua, untuk menentukan luas dan tinggi pada bangun datar, yang ketiga, sebagai dasar untuk trigonometri, dan yang keempat adalah untuk menghitung volume dan tinggi pada bangun ruang. Nah, teman-teman, ada pun beberapa penerapan teorema Pitagoras di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, konstruksi bangunan digunakan untuk memastikan bangunan siku-siku, misalnya pada lantai, dinding, dan pondasi rumah. Nah, yang kedua, tangga ke dinding menentukan panjang tangga yang aman berdasarkan jarak kaki, tangga ke dinding, dan tinggi yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, arsitektur, menghitung panjang diagonal atap, jendela, dan ruang agar desain bangunan presisi. Yang keempat, pertukangan atau tukang kayu digunakan saat membuat lemari, meja, atau rak agar sudutnya benar-benar 90 derajat. Nah, yang kelima, fotografi dan videografi, membantu menentukan jarak kamera ke objek agar sudut pengambilan gambar sesuai. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa teorema Pitagoras merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan bentuk umum A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita dapat menentukan panjang sisi miring maupun sisi lainnya jika dua sisi sudah diketahui. Teorema ini tidak hanya penting dalam pelajaran matematika, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang konstruksi, pengukuran jarak, dan perencanaan bangunan. Dengan memahami konsep dasarnya, kita tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga mengerti bagaimana dan kapan menggunakannya. Anak mana?